Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesehatan, anugerah karunia yang begitu besar sehingga kita bisa sama-sama meluangkan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya Irwandi ingin melaporkan IKTRK Jabar untuk bulan Januari dengan kompetensi dasar mengidentifikasi peralatan tangan atau hand tool. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah agar semuanya menjadi berkah dan kita niatkan belajar dengan hati ikhlas dan konsentrasi. Pada kesempatan kali ini untuk kompetensi dasar mengidentifikasi peralatan tangan atau hand tool, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami peralatan tangan atau hand tool yang biasa digunakan pada saat perawatan dan perbaikan sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat menggunakan peralatan hand tool secara baik dan benar. Di sini fungsi hand tool di dalam bidang otomotif adalah jenis peralatan untuk merawat kendaraan, mulai dari power tool, special tool, hingga yang paling banyak digunakan adalah hand tools. Kemudian apa yang dimaksud dengan hand tools? Sesuai namanya, peralatan ini disebut hand tools berarti tenaga tangan manusia. Jadi menggunakan kekuatan tangan. Untuk apa? Untuk membuka atau untuk memasang, baik baut maupun peralatan yang lainnya. Kemudian macam-macam hand tools. Yang pertama ada namanya kunci atau bahasa Inggrisnya ada wrench. Di sini saya menjabarkan ada 9 kunci. Yang pertama adalah kunci pas, kemudian kunci ring, kemudian kunci kombinasi, kemudian kunci shock, kemudian kunci momen, kunci T, kunci busi, kunci Inggris, dan kunci L. Ini ada 9 yang saya tampilkan nanti di penjabaran slide ini. Yang pertama, kunci pas. Sesuai dengan namanya adalah berbentuk segi 6. Digunakan untuk melepas baut atau mur dengan sela yang sempit. Nah, ini adalah tampilannya atau gambarnya untuk kunci pas. Kemudian ada ukurannya 16, 17, 14, 15 sesuai dengan baut yang akan dibuka. Bagaimana cara penggunanya? Cara penggunanya seperti biasa ya, dengan menggunakan kekuatan tangan, dimasukkan ke dalam baut kuncinya, kemudian diputar ke kiri atau diputar ke kanan. Dan ingat pada waktu membuka harus dilihat K3-nya atau safety-nya. Nah, ini posisinya untuk membuka. Ini ada sudutnya ya. Kemudian pada saat untuk mengkencangkan. Kemudian kunci ring. Kunci ring sesuai dengan bentuknya, yaitu memiliki 12 dengan segi yang lebih banyak daripada kunci pas. Kunci ring dapat digunakan untuk melepas baut pada sudut yang lebih luas. Jadi ini lebih aman menurut saya ya, kalau seandainya untuk membuka baut supaya tidak slack dibandingkan dengan kunci pas. Karena memiliki bentuk segi 12. Jadi di sini ada 12 ya untuk mengikatnya supaya bautnya juga tidak slack. Bagaimana cara penggunaannya? Di sini ada, yaitu tinggal dimasukkan saja ke dalam baut, kemudian dikencangkan atau kendorkan, dan posisinya 30 derajat ya. Ini dari 30 derajat kalau seandainya ada benda yang agak susah. Kemudian sudut ungkitnya 14 derajat, sudut ungkit 45 derajat ini ada untuk penggunaannya sesuai dengan standarnya yang ditetapkan. Kemudian kunci kombinasi. Kunci kombinasi sesuai namanya, kunci ini mengkombinasikan dua jenis kunci, pas dan ring. Jadi di sini ada kunci pasnya,
Kemudian di sini ada kunci ringnya, tapi dengan ukuran yang sama. Kalau 13 berarti di sini 13. Kalau 14 berarti di sini 14. Jadi nggak berbeda. Tujuannya adalah untuk mengefisiensi aja. Kalau seandainya pakai kunci pas tidak bisa, bisa pakai kunci ring. Kalau kunci ring tidak bisa, bisa pakai kunci pas. Ini adalah kelebihan atau inovasi. Kemudian yang keempat adalah kunci sok. Nah, kunci sok itu berbentuk tabung. Fungsinya serupa dengan kunci T. Namun kunci ini dapat dilepas dengan handle-nya sehingga bisa ditukar sesuai dengan baut ukuran baut. Nah ini satu set ya. Ada ukuran kuncinya. Kemudian di sini ada handle-nya ya. Handle-nya ya. Ini handle-nya baik yang panjang maupun yang pendek. Nah ini penggunaan kunci sok. Ini bisa ditekuk handle-nya ya. Bisa menggunakan yang bentuk yang bisa diputar ke kiri atau diputar ke kanan. Ini ada pilihannya ya untuk mengencangkan atau mengendorkan, atau menggunakan handle yang lebih panjang lagi. Ini tujuannya adalah yang lebih panjang supaya momennya nggak terlalu berat. Dan hati-hati dalam menggunakan kunci sok ini, dilihat posisinya. Kalau posisi di bawahnya itu jangan sampai pakai yang pendek. Nah ini kalau pendek nanti tangannya akan kegesek dengan benda atau bidang yang ada di bawahnya. Ini juga satu, kalau seandainya agak kejangkau tidak bisa pakai kunci ring atau kunci pas, bisa menggunakan kunci T dengan pakai lengan yang panjang lagi, kemudian di sini pakai handle-nya. Nah ini kunci momen. Apa bedanya kunci momen sama kunci sok? Kalau kunci momen itu ada spesifikasi kekencangan. Jadi di sini ada momennya ya. Jadi berapa momennya yang akan diukur. Sama bentuknya, handle-nya sama dengan kunci sok. Kemudian yang keenam adalah kunci T. Nah ini sering digunakan di bengkel ya. Kunci T fungsinya intinya adalah untuk melepas baut yang terletak di dalam lubang. Jadi kalau seandainya agak rongga, itu bisa menggunakan pakai kunci T karena bisa menjangkau yang celah yang sempit. Ini penggunaan kunci T ya untuk membuka baut di sepeda motor. Kemudian kunci busi. Kunci busi adalah suatu perkakas yang diperlukan untuk membantu dalam tugas pemasangan dan pelepasan busi pada sepeda motor. Nah ini yang standarnya di motor. Standar di motor seperti biasanya bawahnya dapatnya seperti ini nih kuncinya untuk melepas busi. Nah ini yang optionnya yang biasanya ada di pasaran dijual. Ini bisa ditekuk ya. Bisa lebih maksudnya lebih mudah dibandingkan yang bawaan daripada motor. Ini penggunaan kunci busi ya, penggunaannya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah kunci Inggris. Sesuai dengan namanya, kunci ini adalah adjustable atau dapat disesuaikan dengan ukurannya. Jadi misalnya ukurannya mau 8 atau 10 atau 13, tinggal dikendorkan saja ininya adjustable-nya. Ini juga lebih praktis ya, tinggal bawa satu, tinggal kita mau buka bautnya yang seperti apa, yang mau 13 atau yang 12, tinggal dikendorkan saja ini. Ini lebih praktis. Kemudian penggunaan kunci Inggris ini ada ya. Nah di sini yang salah posisi mur dan bautnya. Nah posisinya tidak rapat. Kenapa ini tidak rapat? Takutnya nanti kalau tidak rapat ini akan membuat baut atau murnya itu menjadi aus. Jadi kalau bisa dirapatkan dengan dengan rahangnya yang ada di kunci Inggris. Supaya apa? Supaya kedudukannya itu bisa ditahan dan tidak bisa membuat bautnya menjadi aus. Nah ini posisi yang salah. Posisi salah berarti posisi dudukannya, rang atas sama rang bawah.
Kalau yang benar berarti yang seperti ini kalau untuk mengencangkan. Ya, karena ini kan posisi